Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali melakukan kaji Quran ya, bukan mengaji. Kita mencoba melakukan tadabur nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian. Salah satu di antara yang selama ini menjadi keluh kesah manusia adalah kekurangan duit, kekurangan jabatan, ketakutan kehilangan saudara, ketakutan kehilangan uang, kegelisahan, kemarahan, dendam, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah sifat manusia. Kalau ada orang ngomong A, B, C, D, tersinggung. Itu sebuah kenyataan yang memang itu dimiliki oleh manusia. Bahwa manusia ini selalu berkeluh kesah. Nah, kenapa berkeluh kesah? Mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita jawab. Ada sebuah pertanyaan besar. Ngapo dalam hidup ini banyak uang yang lebih banyak susahnya daripada senengnya? Atau tidak pernah berkecukupan? Atau banyak pelanggaran? Atau bahkan kalau kita ngomong soal Indonesia, ngapo Indonesia tidak benar-benar? Yang dari tingkat RT sampai tingkat presiden, yang tingkat dewan, bupati, gubernur, ketangkap KPK, korup. Kalau belum ketangkap belum dianggap sebagai koruptor, tapi kalau sudah ketangkap baru diomongkan koruptor. Jadi banyak koruptor-koruptor yang belum ketangkep sebenarnya. Apa koruptor itu, nak? Tahu tak koruptor itu? Maling duit negara. Ya. Misalnya proyek jalan antara Sekayu sama Palembang itu nilainya 13 miliar atau 300 miliar atau 300 triliun. Tapi yang dipakai cuma 100 triliun. Yang 200 kemana? Masuk ke pejabat-pejabat. Jadi memang itu sebuah kenyataan yang selama ini sudah terjadi. Tidak ada namanya proyek besar, tidak ada pembangunan di Indonesia ini yang dilakukan secara 100% benar. Duit 50 juta paling kepake 50%, itu sudah bagus. Berapa rupiah yang masuk ke kantong pejabat? Wallahu a'lam, gitu tidak tahu. Kenapa itu terjadi? Dan orang-orang yang seperti itu tidak pernah yang namanya bahagia secara ruhaniah. Sebuah perumpamaan seperti ini, nak. Kalau ada pabrik mobil yang namanya Toyota, itu pasti Toyota juga mengeluarkan spare part. Alat-alatnya, dari onderdilnya, dari bannya, dari olinya, dan segala macam sesuatu itu seluruhnya sudah disiapkan oleh Toyota. Pun demikian halnya juga Mitsubishi juga mah itu. Ini produk mobilnya Mitsubishi, alatnya ini, kalau rusak ini, olinya ini. Honda juga seperti itu. Honda menciptakan sebuah kendaraan sudah menyiapkan onderdilnya. Kalau Honda, Mitsubishi, Toyota, Isuzu dan lain sebagainya sudah menyiapkan spare part bagi kendaraan-kendaraan yang dibuat, apalagi Allah. Jadi manusia ini adalah ciptaan Allah. Jadi kalau ciptaan Allah itu berarti apa? Seluruh sistem dalam tubuh kita, aturan main dalam kehidupan kita harus mengikuti aturan Allah. Al-Quran harus menjadi way of life, menjadi jalan hidup, menjadi jalan hidup. Islam is my blood. Islam adalah darahku. Nah, sekarang ada orang miskin, ada orang susah, ada orang korup, sudah duitnya banyak masih juga susah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti sistem yang dibuat oleh Allah. Lah dunia ini yang buat siapa? Allah tuh. Langit, bumi, laut, darat, dan seluruhnya yang bikin itu Allah.
Artinya manusia juga ciptaan Allah, maka dia harus mengikuti aturan Allah. Kalau keluar dari aturan Allah, maka timbul yang namanya kemiskinan, kesusahan, keresahan, kegudahan. Coba kita lihat beberapa para wali dulu, ya kan? Sejarah para wali, bagaimana mereka mencerdaskan umatnya, mencerdaskan masyarakat mereka dengan cara berzikir. Mereka minta pertolongan ke Allah. Jalan hidupnya adalah Al-Quran. Jalan hidupnya adalah Allah. Tidak neko-neko, ya, tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak banyak apa ya? Kalau neko-neko ini apa? Tidak, bahasa Palembangnya apa? Tidak banyak tingkah. Tidak banyak tingkah. Sudah dapat sepeda ya sudah, alhamdulillah, syukuri punya sepeda. Memang saatnya takdirnya kakek ada sepeda motor, ya kakek takdir baik. Ada saatnya kakek Allah ngasih sepeda motor. Jangan memaksakan diri, itu hidup dan neko-neko, ya kan? Memang cara buntu ya berzikir, ya kan? Syariat jalani. Apa yang bisa dilakukan? Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, kalau kita dihidup ikut sistemnya Allah, aman. Nah Indonesia ini tidak aman ngapo? Ada maling, ada perampok. Indonesia tidak benar-benar. Partai politik konflik antara A dan B saling berebut kekuasaan. Karena teleponnya kepada Allah putus. Tahu tak telepon ke Allah? Tahu tak? Berapa telepon ke Allah? Ada 5 angka. Berapa? Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Sering-sering teleponan sama Allah. Maka seorang kiai ketika kemudian ditanya, Pak Kiai, kenapa Indonesia ini tidak selesai-selesai urusannya? Persoalannya cuma sepele. Kontaknya ke Allah itu putus-putus, nak. Kadang-kadang nelpon, kadang-kadang tidak. Wah, kalau pas lagi kemarau panjang, Allah dipanggil, ya kan? Sholat apa? Sholat minta hujan apa? Istisqa. Kalau sudah kemarau panjang, mau ayo kita sama-sama sholat meminta kepada Allah. Gitu kan? Jadi ketika kita ini gelisah, ketika kita ini tidak dapat hujan, Allah dipanggil. Tapi ketika kemudian kita dapat rezeki, dapat banyak, ya kan, hidup lagi tenang, Allah dianggapnya tidak hati. Jadi Allah sudah dianggap sebagai pembantu dan dibutuhkan, dipanggil. Lagi tidak butuh, no way Allah. Makanya wajar kalau dalam kondisi seperti sekarang, ketika orang sudah tidak bicara soal Allah, nama Allah itu sudah tidak disebut-sebut, ya kan? Tiba-tiba Allah menghadirkan nabi palsu, ya kan? Ada orang menghina Islam, ada orang menghina Nabi Muhammad. Protes boleh, bela boleh. Tapi sebenarnya pesan di balik itu karena kita sudah terlalu panjang meninggalkan kalimat-kalimat Allah, terlalu panjang meninggalkan sholawat Nabi. Maka untuk menyatukan semangat memuji Allah, memuji Nabi, Allah harus menghadirkan orang-orang yang menghina Allah, orang-orang yang menghina Nabi. Supaya apa? Supaya semangat kecintaan terhadap Nabi, kecintaan terhadap Allah itu hadir kembali. Indonesia sudah lupa terhadap Allah. Indonesia sudah lupa dengan sholawat. Ada positifnya. Ketika kemudian muncul nabi palsu. Sekarang Yosef, siapa namanya itu? Lagi viral sekarang kan? Dikejar-kejar sama polisi Indonesia. Nah ditangkap, menghina Allah, menghina Nabi. Dibela, diprotes, dihujat, monggo silahkan. Tetapi pertanyaannya adalah kita melihat bukan hanya dalam kacamata kuda. Kita melihat pesan ini bukan hanya melihat dari sisi satu pandangan saja. Bahwa ternyata Allah itu sedang memberikan pesan kepada kita. Wahai Indonesia, kamu tuh sudah terlalu lama meninggalkan sholawat. Kamu tuh sudah terlalu lama meninggalkan nama Muhammad. Kamu sudah terlalu lama meninggalkan namaku. Tidak pernah lagi disebut-sebut. Salah satu jalan untuk kembali menyebut nama Allah, suatu kali untuk menyebut nama Muhammad, membangkitkan kecintaan Muhammad. Ku utus namanya Yosef supaya dia menghujat aku, menghujat Muhammad, sehingga kau cinta lagi dengan aku, sehingga kau cinta lagi dengan Muhammad. Jadi kita melihatnya dari balik pesan seperti itu, nak. Kriminalisasi ulama, ya kan? Habib Bahar, Habib siapa lagi? Habib Rizik, terus siapa lagi ulama-ulama? Kalau secara kacamata nilinier, kalau kacamata kuda kita jingonya cuma satu perspektif, satu sudut pandang, kita hujat itu pemerintah, ya kan? Kriminalisasi ulama. Kalau Ustaz ini beda lagi melihatnya. Harus lebih banyak ulama yang dikriminalisasikan, masuk penjara banyak-banyak, kurang tambahi. Supaya apa? Supaya para ulama itu masuk ke dalam penjara, dan di penjara membangun kekuatan rohani,
mencerahkan orang-orang yang dalam penjara. Setelah di penjara itu terjadi kekuatan besar, maka saat itu Indonesia akan baik. Jebol penjara, keluarkan mereka. Mereka akan menjadi tenaga-tenaga zikir, menjaga orang-orang, mengeluarkan orang-orang yang sudah bersih, dibersihkan oleh para ulama. Jadi memang ulama di penjara itu memang utusan Allah itu. Jangankan ulama dikriminalisasi, daun nyampak baik, Allah yang atur. Jadi kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang bersyukur, ya banyak-banyaklah ulama itu masuk penjara. Supaya apa? Supaya dia mencerahkan penjara-penjara yang ada di luar. Selama ini kan penjara kan selalu itu menjadi kursus baru kan. Sudah masuk penjara yang tadinya tidak bisa jebol gembok, bisa jebol gembok. Bukan tambah jera, bukan penjera. Ada yang misalnya ke penjara itu penjera. Orang yang sudah di penjara itu menjadi jera. Tahu tidak jera? Jera itu kapok gitu loh. Tapi tidak. Hai bangga aku nih sudah masuk penjara, keluar masuk penjara sudah 5 kali, 7 kali. Maling lagi, kemarin maling motor kemudian mobil lagi naik lagi, ngerampok bank terakhir. Jadi penjara sudah menjadi sekolah gitu loh. Sekolah kejahatan akhirnya. Bukan penjara. Kenapa? Karena di penjara tidak ada pencerahan. Maka masuknya para ulama dikriminalisasi, masuknya para tokoh agama masuk penjara, kita sambut positif saja. Semakin banyak ulama masuk penjara, berarti itu adalah tugas ulama untuk membangun kekuatan di dalam penjara, membangun rohani, membangun ahli-ahli zikir. Habib Bahar sudah banyak tuh jamaahnya di penjara, ya kan? Habib Rizik sudah banyak jamaahnya. Orang-orang yang tidak kenal dengan zikir, orang-orang yang tidak bisa ngaji, jadi ngaji. Kita melihatnya dari kacamata positif. Bahwa kriminalisasi ulama itu dilakukan oleh pemerintah, dianggap sebagai sesuatu yang salah, yes oke. Ribut. Ada politisasi, oke. Tapi kita melihatnya juga harus dengan kacamata yang jernih. Oh, ini adalah skenario Allah supaya para ulama itu bertugas ke penjara untuk mencerahkan orang-orang yang ada dalam penjara. Ustadz, kayak mana kalau misalnya suatu ketika di penjara? Bismillah. Berarti kita punya tugas baru untuk mencerahkan orang-orang di penjara. Cuman persoalannya sekarang Ustadznya di penjara alasannya apa gitu. Kan kita tidak boleh juga sengaja kan. Aku nak bikin perbuatan salah supaya di penjara. Maling ayam dulu digebuki polisi. Lain soal ceritanya. Ya kan? Kasusnya kasus kriminal bener itu berarti. Wah itu Ustadz pemimpin rumah tabis rahmat maling ayam. Ditanya ngapo kamu maling ayam? Saya akan menugasi diri saya supaya saya menjadi ulama dalam penjara. Salah jalan. Niatnya bagus, prosesnya salah, hasilnya jelek. Tidak mungkin kita mencuci sarung untuk sholat dengan air yang kotor. Tidak bisa. Kita nak sholat, tidak kate sarung. Sarungnya nyolong. Niatnya bagus untuk sholat, tetapi sarungnya nyolong. Sholatnya sah, tapi proses mencuri sarungnya tetap haram. Gitu loh. Niatnya bagus, nak jadi TNI, nak jadi PNS, nak jadi Polri, nak jadi DPR, nak jadi apapun, nak jadi pejabat. Niatnya bagus, tapi dengan cara menyuap di depan, hasilnya tetap haram. Gitu loh. Jebol pintu, Pak. Sekarang logikanya gini, pintu terkunci, ya kan? Pintu depan tidak bisa, jebol pintu belakang. Kemudian sudah jebol pintu belakang, hasil di dalam itu ada TV, ada kulkas, dicuri. Kemudian hasil duit dari penjualan kulkas dan TV dijual. Hasilnya tetap haram, Pak. Ar-rosi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan yang disuap tetap haram. Pintu masuknya haram, yang menyuap haram, yang disuap haram tetap finnar, dalam neraka. Kenapa? Sedemikian parahnya bahwa suap menyuap, korupsi itu menjadi sesuatu yang haram. Nah, kalau kita ini nyolong ayam, nyolong ayam cuman siko. Tapi kalau korupsi jalan, duit yang tadinya 3 triliun dikorupsi 2 triliun, yang dibangunkan cuma 1 triliun, jalan hasilnya apa? Cepet rusak. Kenapa? Karena terlalu banyak uang yang dimakan oleh para pejabat negara, para pengelola jalan. Siapa yang rugi? Masyarakat, rakyat yang dirugikan. Padahal pajak dari rakyat, makan pajak, Pak. Jadi sekarang bagaimana coba? Kenapa itu lahir para pejabat-pejabat yang korup? Kenapa lahir para pengelola-pengelola jalan yang korup? Kenapa? Karena pintu masuknya sudah korup. Pintu masuknya sudah korup, niatnya sudah nggak benar gitu loh. Aku masuk dengan cara yang nggak benar. Akhirnya apa? Begitu masuk, cak mano kita balik ke modal. Orang tidak berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat. Orang tidak pernah berpikir bagaimana jalan itu harus bagus. Ada istilah zaman edan sekarang. Kalau udah edan, udah keduman. Itu bahasa Jawa. Sekarang zamannya zaman gila. Kalau udah melok gila, nggak dapat bagian. Jangan,
Prinsip hidup kita ini bagaimana seperti ikan di laut. Ikan di laut itu bertahun-tahun hidup di air asin. Tapi ketika diangkat dari laut itu, ikannya tetap tawar. Bergaul dengan setan, bergaul dengan siapapun, silahkan. Tapi bergaul dengan setan kita tidak mesti harus jadi setan. Ya kan? Tidak mesti kita jadi setan. Biarlah setan itu berkelimpangan. Cak mano kita dudukkan setan? Dengan zikir, dengan kebaikan. Nah, proteksi diri harus kuat, nak. Maka Rasulullah pernah memberikan sebuah hadis bahwa dunia ini seperti gelombang. Maka ajarilah anakmu memanah dan berenang. Secara tekstual kemarin, ya, secara tersurat, hadis itu memerintahkan untuk mengajari putra-putri kita berenang dan memanah. Ya. Terus diterjemahkan oleh orang, wah itu kan sunnah Rasul. Berenang itu, ya kan? Itu memanah itu sunnah Rasul. Kenapa? Ada hadisnya. Itu tersurat. Sekarang renang, pakaian renang sunnah Rasul enggak sekarang? Tidak, Pak. Jingok kamu di kolam renang itu. Bukan sunnah Rasul itu kalau pakaian renangnya. Renangnya boleh sunnah Rasul. Secara tersurat, ajarilah anak-anakmu memanah dan berenang. Tapi bukan itu pesan moralnya sebenarnya. Memanah. Apa memanah? Memanah itu butuh keahlian. Butuh istiqomah. Memanah itu satu titik menuju target. Ada titik kuning yang harus kita tuju. Artinya apa? Wahai hambaku, kata Allah. Kasih tahu Muhammad, mereka itu harus komitmen, harus istiqomah, megang keimanan. Jangan mencela-mencela, tahu mencela-mencela. Pernah ngelihat beton apa? Beton cempedak atau beton apa? Nangko. Nah, itu kalau dipegang cak belut, ya kan? Susah dipegang. Itu mencela-mencela namanya. Plan. Pagi beriman, siang kafir. Malam beriman, pagi kafir. Subuh sholat, zuhur lewat. Zuhur sholat, asar lewat. Asar lewat, subuh kena. Itu kadang-kadang iman, kadang-kadang kafir, kadang-kadang iman, kadang-kadang kafir. Itu tidak istiqomah. Itu tidak sesuai dengan perintah Rasul. Ajarilah anakmu memanah dan berenang. Memanah itu harus istiqomah. Matanya harus jingok. Titik di mana dia nak memanah? Apa yang dituju? La'allakum tattaqun. Dia harus konsisten. Ramadan pertama sampai 30 traweh, tahajud, duha, tadarus. Lewat sehari tidak istiqomah, panahnya tidak dapat. La'allakum tattaqunnya lewat. Itu maksudnya. Kedua, ajarilah memanah itu. Di dunia ini sekarang sudah harus butuh keahlian. Kira-kira kalau udah ahli, nah kalau udah ahli, kira-kira pacak tak memanah tepat pada sasaran? Tidak bisa. Artinya apa? Artinya kita harus punya keahlian, punya skill. Skill itu keahlian. Keahlianmu apa sekarang untuk mengarungi dunia ini? Ya kan? Kalau tidak kate keahlian sekarang lewat. Lamar pekerjaan. Pak, saya mau lamar pekerjaan, Pak. Ditanya sama bagian SDM, bagian penerimaan pegawai. Dek, kepacaan kamu apa? Garuk kepala. Nah, itulah Pak Siko tuh lah, aku tidak tahu, Pak. Lah, potensi diri kita saja tidak tahu bagaimana kita akan bekerja di dalam sebuah sistem global seperti sekarang. Harus punya skill. Hafiz Quran harus punya skill. Apa skillnya? Keahliannya apa? Apapun. Bisa bikin taman, bisa nyangkul, bisa mendesain, bisa komputer, apalagi? Bisa kori, bisa lagu, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu skill. Begitu kita masuk perusahaan, Pak, saya mau berkarya di sini, Pak, di perusahaan. Adik bisa apa? Bapak pengennya apa sekarang? Photoshop, Corel, ya, nyangkul, bikin taman, bahasa Inggris, bahasa Arab, saya bisa semua. MC, nulis, saya bisa semua. Wah, luar biasa. Tentu dari sekian banyak itu ada yang fokus 70% atau 80%. Jangan pacak galau. Kalau pacak galau, pacak jahit setengah, bahasa Inggris setengah, bahasa Arab setengah, nyangkul setengah, kreativitas setengah, komputer setengah, setengah, ini setengah, gilo. Pening dia apa dia aku nih kepacaan. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan ajarilah anakmu berenang. Kemudian itu bikin kolam renang, itu sunnah Rasul. Tapi pakaiannya bukan sunnah Rasul. Sekarang ada pakaian muslim, pakaian renang muslimah ya. Ada kan? Pernah enggak jenguk wong renang muslimah pakai jilbab, nak sayap putih duyung itu kan? Pesannya dalam perintah Rasul itu ajarilah anakmu berenang. Itu tekstualnya yang tertulis, yang tersurat. Tetapi esensinya sebenarnya
pesan di balik yang tersirat itu, kontekstualnya yang kita bahas kemarin, Rasulullah sudah mengumpamakan bahwa dunia ini seperti gelombang besar. Jadi pintar-pintar berenang, nak. Ngapo? Kalau di dunia sekarang yang maju ini kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak pintar berenang, terbawa arus. Nah, dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah itu gelombang besar. Kalau kamu tidak bisa berenang, terbawa minuman keras, narkoba, korupsi, maling. Makanya salah satu jalan untuk mengajari kalian berenang itu di pesantren-pesantren. Supaya ketika keluar dari pesantren itu kamu sudah tahu, oh itu bahaya tuh. Aku harus pintar-pintar berenang. Kawannya masih narkoba galau, kita datang situ masih bisa. Ayo coba lagi yuk. Mohon maaf aku tidak baca. Kenapa? Karena kita pintar berenang, tidak terbawa. Coba kalau tidak pintar berenang, makan cumi, makan paus, makan labi-labi, laju galau. Nah disinilah di pesantren itu kita ditempa untuk pintar-pintar berenang. Berenang itu menghadapi kondisi di luar yang sangat berbahaya. Narkoba, laju, maling, laju, betino, laju, free sex, laju. Free sex itu hidup bebas seks perempuan laki-laki. Sudah tidak terkendali. Nah kalau kita tidak pintar-pintar berenang, tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, dan pakai aliran 3H, hancur gitu. Apa 3H? Halal, haram, hantam. Sudah tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Katanya, wah sekarang yang antara halal dengan haram itu tipis. Jelas kok, enggak ada ngomong seperti tipis. Sudah jelas mana yang halal, mana haram kok. Masa minuman keras sama minuman air putih katanya beda-beda tipis. Oh jelas itu kok. Minuman air putih di aqua, mana ada aqua minuman keras. Persoalannya adalah mata kita sudah dikaburkan dengan nilai-nilai yang tidak bagus. Karena kita tidak pandai-pandai berenang. Jadi boleh misalnya menerjemahkan bahwa hadis itu berenang, kolam renang, olahraga, kemudian pintar memanah, itu boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya pesan Rasulullah kalau kita melihat yang tersirat, pertama, ajarilah anakmu memanah itu, ajarilah anakmu dengan keahlian. Yang ahli petani, ajari. Ahli petani kopi, petani padi, sampai akhirnya melahirkan kopi-kopi yang kemasan besar. Bikin pabrik kopi, ya kan? Itu keahlian. Yang ngaji jangan tanggung sampai penghafal Quran. Skill. Lagunya diperbaiki, makhrajul hurufnya diperbaiki, menjadi ahli Al-Quran, tafsir Al-Quran, ahli bahasa Arab, bahasa Inggris. Jangan tanggung. Itulah yang namanya Rasulullah itu memberikan ajaran kepada kita, ajarilah anakmu memanah. Berenang seperti tadi. Ibarat lautan banyak sekali. Gangguan di laut itu ada anjing laut, ada singa laut dan lain sebagainya. Kalau kita tidak pandai-pandai berenang, dimakan oleh para koruptor, dimakan oleh para maling. Dek, ayo dek, kita menang narkoba, coba, ya kan? Maka di dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah sebagai gelombang, maka pinterlah berenang dan harus pakai skill, bikin keahlian. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah